Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman web. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang materi bagaimana kita menampilkan data di dalam sebuah tabel melalui Laravel dan juga data yang akan tampil melalui MySQL atau dari database. Nah, langsung aja kita lihat video berikut ini. Oke, langsung aja seperti biasa kita buka XAMPP, kemudian kita start Apache dan juga start MySQL. Kemudian setelah itu jangan lupa teman-teman buka di Google Chrome dan teman-teman langsung aja ketik di localhost, kemudian kita isi dengan latihan. Oke, kemudian kita enter, maka tampilannya harusnya tampil Laravel seperti ini di teman-teman. Ini kita bisa isi di sini login, register, kemudian di sini Laravel. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tampilan data dari database atau kita akan memanggil data dari database dan tampil di dalam Laravel. Kita langsung saja kita login terlebih dahulu. Oke, saya isi, kemudian saya isi dengan password saya yang pernah saya daftarkan. Oke, 123456758. Kemudian saya enter. Nah, di sini saya bisa masuk dan di sini sudah ada menu mahasiswa. Oke, di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan bagaimana cara membuat menu ini. Nah, kita klik saja di menu mahasiswa ini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita akan membuat supaya menu mahasiswa ini tampil data dari mahasiswa gitu. Nah, kita silahkan teman-teman bisa buka aja SQL Job. Oke, kita buka SQL Job-nya teman-teman, kemudian seperti biasa teman-teman silahkan connect ke localhost, kemudian teman-teman buka yang latihan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada TB mahasiswa di sini. Oke, sudah ada data saya. Kita sudah melakukan ini dari cara migration dan juga seeder di video sebelumnya. Oke, selanjutnya bagaimana kita menampilkan name, nama jurusan ini di dalam Laravel ini. Nah, caranya adalah simple. Jadi teman-teman yang pertama kali lakukan adalah teman-teman perlu membuat sebuah model. Jadi model itu berfungsi untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa ini terhadap Laravel yang ada di sini. Jadi kita membuat dulu sebuah model dengan cara silakan klik di start, kemudian kita isi dengan cmd, command prompt dulu. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke folder kita seperti biasa, cd.2, kemudian // kemudian XAMPP, kemudian htdoc, oke, kemudian latihan, kemudian masuk ke private ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa enter di sini. Nah, jika sudah berada di sini, kita juga buka folder ini, folder secara virtual, dan kita buka folder fisiknya teman-teman. Buka di folder, kemudian C, kemudian XAMPP, kemudian htdoc, dan teman-teman bisa buka latihan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian masuk ke private lagi sekali. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman belum memiliki model. Model itu berada di folder app, kemudian di sini teman-teman cuma memiliki satu model, yaitu model user.php. Tetapi teman-teman tidak memiliki model TB mahasiswa. Maka dari itu teman-teman bisa create dulu di sini dengan cara php artisan, kemudian make.2 model, kemudian isi dengan namanya. Karena ini di sini namanya mahasiswa, kita isi oke, mahasiswa. Perhatikan huruf besar kecilnya supaya tidak salah dan sesuai dengan video yang ada. Kemudian teman-teman bisa enter. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah enter model create successful, teman-teman bisa kembali ke folder fisiknya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada satu model yaitu mahasiswa.php. Oke, nah sekarang kita coding sedikit supaya bisa menghubungkan antara file mahasiswa.php ini kita hubungkan ke TB mahasiswa yang ada di belakang ini. Itu ya, kita klik dua kali saja dan teman-teman bisa tambah di sini, enter ya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan kode berikut ini. Dimulai dengan identifier yaitu protected, kemudian bisa diisi dengan nama dari variabel protected tersebut, kita isi dengan gua. Kemudian berikutnya kita isi dengan protected lagi, identifier lagi, kemudian kita isi dengan nama dari tabelnya. Oke, table, kemudian sama dengan, kemudian diisi dengan protected lagi, kemudian diisi dengan fill label,
Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, hello guard ini kita isi dengan kosong karena kita tidak memiliki guard apa-apapun. Nah, kemudian berikutnya ada tabel di sini. Tabel ini menandakan bahwa tabel apa yang akan kita koneksikan, teman-teman ya. Bisa lihat di sini yaitu TB mahasiswa. Kita lihat di sini, sesuaikan TB mahasiswa tadi dengan nama yang ada di dalam database teman-teman. Di sini TB mahasiswa saya punya, maka teman-teman di codingannya juga diisi dengan TB mahasiswa seperti ini. Kemudian ada field label di sini. Field label ini maksudnya fieldnya atau kolomnya. Ada apa saja kita bisa lihat di sini di TB mahasiswa. Teman-teman bisa lihat di sini ada ID, name, nama, jurusan, create add, dan update add. Maka teman-teman bisa isi juga di dalam codingannya seperti itu. Ada ID, name, nama, jurusan. Oke, create add dan update add kenapa tidak saya isi? Karena ini tidak perlu saya isikan, dia akan secara otomatis terisi, teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah apa teman-teman? Teman-teman bisa save ya, file save atau Ctrl S ya. Kemudian teman-teman bisa buka di controller mahasiswa. Jadi kita sudah memiliki controller mahasiswa, kita buka di folder fisiknya, kemudian kita bisa lihat di sini, kita masuk ke dalam HTTP, kemudian controller. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada mahasiswa controller. Nah, kalau teman-teman belum punya, silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Oke, teman-teman bisa buka aja mahasiswa controller ini. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan. Oke. Saya bisa tambahkan di sini use, kemudian app, kemudian backslash, teman-teman jangan sampai salah. Ini penting sekali. Slash, kemudian saya isi dengan mahasiswa. Perhatikan tulisan huruf besar, huruf kecilnya teman-teman ya. Mahasiswa, kemudian titik koma di sini. Nah, kemudian di sini saya akan memanggil data dari database. Dengan cara apa saya memanggil data di database? Saya isi dengan sebuah variabel terlebih dahulu, mahasiswa seperti ini, kemudian sama dengan saya memanggil model ini ya, model mahasiswa ini. Oke, teman-teman bisa lihat mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Saya kemudian titik 2 ini menandakan bahwa ini saya memanggil statik ya, statik dari metodenya, metode statiknya yaitu all. Nah, di mana saya bisa tahu metode static all ini? Sebenarnya ini sudah adalah fungsi dari Laravel itu sendiri. Berarti saya memanggil semua data tanpa terkecuali, sehingga saya pakai all. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa isikan dengan compact ya. Oke, kemudian teman-teman bisa isi dengan nama variabelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Seperti ini ya, teman-teman. Berarti kita sudah memanggil data dari database, kemudian kita simpan data dari database itu ke dalam variabel mahasiswa ini dan kita compact ke mahasiswa yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita save. Jangan lupa kita save. Kemudian berikutnya adalah apa? Teman-teman buka lagi ke folder fisik dan teman-teman buka di resource view. Jadi teman-teman buka view ya. Kemudian teman-teman masuk di mahasiswa ini, di folder mahasiswa. Teman-teman bisa lihat di sini ada indeks ya. Teman-teman klik aja 2 kali di indeks ini. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya, di video saya sebelumnya sudah saya menjelaskan bagaimana cara membuat ini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Teman-teman kembali ke Chrome. Nah, teman-teman bisa lihat di sini warnanya hijau teman-teman. Nah, ini tidak sesuai. Saya ingin warnanya biar kembali default. Maka saya bisa kembali lagi ke sini teman-teman. Nah, ke codingannya teman-teman bisa hilangkan BG success ini. Nah, ini kemarin kita cuma contoh saja teman-teman ya. Jadi kita kembalikan Ctrl S, kemudian kita kembali ke halamannya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kemarin teksnya saya juga rubah jadi putih, maka saya kembalikan jadi hitam teman-teman ya. Ini ada teks white, kemudian saya hapus saja. Oke, masih di view, kemudian Ctrl S saya simpan dan saya kembali lagi ke Chrome dan teman-teman bisa lihat. Oke, sudah kembali seperti semula. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel teman-teman ya. Nah, tabelnya itu ada di sini teman-teman, di bawah welcome to my website. Saya kasih BR. BR ini berarti break ya, artinya adalah dia akan meng-enter apapun yang ada dalam view itu ke bawah. Jadi saya bisa isi dengan table. Oke, kemudian di sini saya isi dengan thead ya teman-teman. Kemudian di sini saya isi dengan th dan di sini saya isi dengan name. Oke, sesuai field atau kolom di database teman-teman. Ya, di sini saya isi dengan name, kemudian di sini dengan nama. Oke.
Ini untuk headernya aja teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh huruf besar kecilnya tidak masalah kalau di sini. Ini nama jurusan. Oke, seperti ini. Kemudian saya save, Ctrl S, kemudian saya balik lagi ke Chrome dan saya refresh halamannya. Sudah ada name nama jurusan seperti ini ya teman-teman. Tapi belum kelihatan tabelnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin supaya di sini teman-teman bisa lihat, saya isi aja secara default dulu tabel tanpa bootstrap. Jadi di sini teman-teman bisa isi dengan border 1 ya, 1 px di gini. Teman-teman bisa save, kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke sini. Teman-teman bisa lihat, nah ini sudah ada. Nah ini secara default akan seperti ini. Nanti saya akan buat supaya tabel ini menjadi bagus ya teman-teman. Kembali lagi ke Chrome, kemudian teman-teman bisa enter di t-head, kemudian teman-teman isi di sini yaitu t-body. Nah kayak gini teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan tr, kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan td. Oke, t-body, kemudian di sini ada tr itu maksudnya adalah t-record, table record ya. Kemudian di sini td ini ada table data teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan add for each ya. Jadi cara pemanggilan variabel yang tadi kita sudah lempar dari controller, kita akan jabarkan dengan penggunaan for each. Jadi and for each ini sedikit berbeda dengan penggunaan penulisan PHP teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan PHP tidak seperti ini, tidak ada add-nya di depan seperti ini ya. Jadi cuma for each ini. Kalau misalnya saya contohkan, misalnya for each, nah ini penggunaan PHP ya, sebenarnya seperti ini. Tapi ini karena kita sudah menggunakan Laravel, jadi penggunaan ini kita minimalisir teman-teman ya. Karena penggunaan ini adalah di view, jadi kita gunakan aturan dari Laravel. Nah, aturan Laravel penggunaan for each itu kita mulai dengan cara yang seperti ini add for each seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan yang ada kayak tadi ya, yang itu ada tag PHP-nya seperti ini teman-teman ya. Misalnya saya contohkan. Nah, jangan seperti ini teman-teman ya. Ini menyalahi aturan dari Laravel. Jadi kita ikuti apa yang diperintahkan Laravel. Oke, bisa saja sebenarnya datanya tetap muncul, tetapi tidak Laravel way. Itu teman-teman. Oke, add for each, kemudian teman-teman kasih kurung buka, kurung tutup seperti ini. Nah, tadi kita sudah melempar sebuah variabel. Kita kembali ke mahasiswa controller, teman-teman bisa lihat kita melempar sebuah variabel namanya adalah mahasiswa. Kontak mahasiswa, berarti kita melempar variabel ini dan isinya ke view, yaitu view-nya apa? Mahasiswa index. Ini index. Nah, seperti ini. Sehingga kita tambahkan di sini mahasiswa, teman-teman ya. S, kemudian saya kasih $, kemudian D di sini. Ya. Ini D ini adalah alias maksudnya, supaya saya tidak menuliskan mahasiswa panjang-panjang gitu ya. Variabel mahasiswa ini saya tidak tulis panjang-panjang, saya singkat saja dengan $D. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman tinggal menambahkan atau memanggil nama kolom dari database itu. Kita panggil dengan cara adalah penggunaan blade lagi sekali, yaitu dari Laravelnya langsung, bukan menggunakan tag PHP. Kita gunakan kurung kurawal pembuka 2 kali $D seperti ini. Kemudian objek atau panah, kemudian kita isikan dengan name. Oke, karena kolom pertama di sini adalah name, teman-teman bisa lihat head-nya adalah name, maka di sini kita tampilkan dengan name juga. Seperti itu. Nah, kemudian kita copy paste aja teman-teman ya sebanyak 3 kali supaya kita tidak usah capek-capek untuk nulis. Kita isi dengan nama, kemudian di sini teman-teman ganti dengan jurusan. Oke, name nama jurusan. Ini jangan sampai penulisannya atau huruf besar kecilnya salah ya teman-teman. Karena yang di sini kita panggil adalah nama field. Di sini name hurufnya semua kecil. Kita bisa cek di SQL York. Teman-teman bisa buka kembali di sini, name hurufnya semua kecil, nama hurufnya semua kecil, jurusan huruf semua kecil. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah di sini n-nya teman-teman perbesar seperti ini. Ini akan terjadi error teman-teman ya. Kalau saya kembalikan, nanti saya akan coba. Oke, saya Ctrl S dulu, simpan. Kemudian saya kembali ke Google Chrome teman-teman dan saya refresh ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini data saya dari database sudah tampil. Jadi sangat mudah sekali kita penggunaan Laravel ini untuk menampilkan data dari database. Tidak perlu susah payah dan sebagainya. Kita hanya perlu melakukan hal yang seperti ini.
dengan demikian kita sudah berhasil menampilkan data dari database teman-teman gitu. Nah, untuk tampilannya memang masih jadul teman-teman ya. Nanti kita akan perbaiki tampilannya dengan menggunakan tampilan Bootstrap gitu teman-teman. Nah, yang tadi kita akan coba kalau seandainya saya salah menggunakan penamaan dari field. Ya, saya kembali ke codingan, teman-teman bisa lihat ini kan tadi di field name-nya ini semua hurufnya kecil. Saya ganti ya teman-teman. Jadi N-nya besar gini. Nah, kemudian saya save, Ctrl S. Kemudian saya running. Nah, teman-teman bisa lihat nih, akan terjadi error di sini, tapi errornya tidak terlihat, di mana errornya adalah apa? Name ini tidak ada, teman-teman, kosong. Padahal sebenarnya di database ada, nih di database ada, tetapi tidak muncul di dalam Laravel ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai error yang tidak tampil. Jadi perhatikan cara penulisan dari huruf besar dan kecil, itu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kemudian sekarang kita coba poles ya teman-teman. Kita ibaratnya kita coba kasih payasan atau ibaratnya kita kasih kosmetik. Kosmetiknya itu apa? Kosmetiknya itu atau payasannya itu adalah kita tambahkan Bootstrap supaya cantik teman-teman ya. Kita bisa buka ke Bootstrap teman-teman seperti yang sudah saya ajarkan. Kita buka Bootstrap 4. Nah, ini untuk Laravel 5.8 sudah menggunakan Bootstrap 4, teman-teman. Teman-teman bisa buka di sini. Oke, teman-teman bisa cari di komponen ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada table ya, teman-teman. Saya akan cari penggunaan table. Oke, kalau misalnya di komponen ini tidak ada table, kita coba ke konten. Oke, nah di dalam konten teman-teman bisa lihat ini, saya klik tombol konten tadi, kemudian teman-teman bisa lihat sini ada tables. Oke, kita klik on tables. Nah, kemudian kita isikan nih, ada kelas table. Nah, supaya tampilannya nanti jadi kayak gini teman-teman. Kita coba ya, sama-sama kita kembali ke sini, kita codingan. Kemudian ini, kelas ini, kan tadi ada border 1px. Ini kita hapus teman-teman ya. Kita hapus, kemudian kita isi dengan kelas, kemudian table, seperti ini. Kita Ctrl S atau simpan, kita kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah lebih rapi, teman-teman ya. Nah, ini tabel standar dari Bootstrap. Jadi kita nggak perlu lagi atur CSS-nya, supaya ini bisa rata tengah, bisa ke tengah, dan sebagainya. Itu nggak perlu, teman-teman. Teman-teman dari Bootstrap aja sebenarnya udah jalan ya. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman kalau pengen tabelnya warna hitam. Nah, tambahkan aja, di sini kan tadi kita udah pakai table, tambahkan aja teman-teman di sini table dark. Jadi hitam dia. Nah, karena saya kurang begitu suka dengan table dark, jadi saya biarkan saja, saya skip, saya pakai table yang lain. Nah, ini saya lebih suka yang ini, table strip. Jadi di row pertama warnanya gini, row kedua warnanya gini, row ketiga kembali lagi, row keempat lagi kembali. Nah, saya lebih suka yang seperti ini teman-teman ya. Saya copy table strip ini, saya bawa ke sini. Nah, teman-teman bisa kasih spasi di sini, kemudian teman-teman paste dan save. Teman-teman balik lagi ke Laravel, kemudian teman-teman lihat, nah sudah berubah warnanya seperti ini. Nah, ini akan bisa kita lakukan terus-menerus sampai di bawah teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah berhasil membuat tampilan dari database. Nah, seandainya kalau saya tambah datanya ya teman-teman, oke, seandainya saya tambahkan datanya di sini menjadi 2, di sini saya isi dengan panca aja, kemudian di sorry, saya ke enter tadi, sini saya isi dengan TI, kemudian MTI, kemudian saya di sini teman-teman bisa lihat, karena di sini kemarin saya kasih unique ya teman-teman, jadi kalau saya mau simpan ini ada error yaitu duplicate entry. Ini nggak boleh sama teman-teman ya, saya isi dengan 2 misalnya, saya bedakan, kemudian saya enter. Nah, baru mau dia teman-teman ya. Karena kenapa dia error? Karena di sini teman-teman bisa lihat name ini sifatnya unik ya teman-teman. Nih, name varchar ya, di sini not null. Kemudian teman-teman bisa alter tabelnya. Teman-teman bisa lihat di index. Nah, di sini name unique. Unique itu berarti tidak boleh sama dengan yang lainnya. Oke, teman-teman kembali lagi ke sini ke table. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nih sudah ada 2 data Adi dan Panca. Kita kembali ke sini ke Chrome, kemudian kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada 3 data di sini. Nah, kalau saya tambah lagi ya teman-teman ya, saya duplikat aja, duplikat current row, kemudian saya ganti ini dengan 3 ya teman-teman. Kemudian saya isi dengan di sini Saputra. Oke, kemudian saya
save ya teman-teman. Kemudian teman-teman balik lagi ke Chrome dan teman-teman refresh. Nah, tambah. Nah, inilah yang saya bilang bahwa Laravel ini sangat mudah. Kita hanya membuat tampilan data dalam waktu yang sangat singkat. Jadi teman-teman tidak perlu susah payah lagi untuk memanggil data dengan penggunaan query dan sebagainya. Tapi sebenarnya Laravel juga menyediakan penggunaan query, teman-teman ya. Nah, sekarang kita contoh dengan menggunakan query. Kalau tadi kita menggunakan model ya teman-teman. Ini namanya model. Kita kembali ke mahasiswa controller. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini mahasiswa hall. Nah, ini namanya model teman-teman ya. Jadi sudah ada dalam framework Laravel. Nah, sekarang kita penggunaan query. Kita lihat bersama-sama mana yang lebih mudah dan mana yang ternyata lebih ruwet gitu ya. Di sini kita tambahkan dulu yaitu use, kemudian db, kemudian titik koma di sini. Kemudian teman-teman bisa kasih di sini db atau kita isi dengan data atau kita samakan saja teman-teman, mahasiswa. Oke, sama dengan, kemudian kita panggil ya, db, kemudian *2.2, atau ini namanya kita memanggil metode statik, yaitu table, ya. Dan dalam kurung seperti ini kita panggil yaitu tb_mahasiswa. Ini memanggil tabel ya di dalam database ini, nama tabelnya adalah tb mahasiswa. Kemudian sini saya pakai objek, kemudian sini saya kasih get, kemudian saya titik koma seperti ini. Nah, gini teman-teman. Kemudian yang di atas ini saya matikan aja ya. Ini teman-teman bisa pencet Ctrl/ ya, sehingga dia mati seperti ini. Jadi otomatis di sini tambah 2/, sehingga ini tidak akan dijalankan. Kemudian kita Ctrl S. Oke, Ctrl S, kemudian teman-teman bisa kembali lagi, teman-teman refresh. Nah, tampilannya sama teman-teman. Jadi nggak ada perbedaannya. Hanya perbedaannya adalah cara memanggilnya saja. Kalau yang di atas ini saya tambahkan ya, ini panggil menggunakan model, sedangkan yang di bawah ini kita panggil dengan table. Kemudian saya akan coba sekali lagi untuk pemanggilan dengan menggunakan dbraw. Oke, panggil dengan dbraw. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal matikan dulu Ctrl/, ingat supaya mematikan itu, atau teman-teman boleh langsung aja tambahin /2 di depan. Kemudian kita coba $mahasiswa, kemudian kita isi dengan sama dengan, kemudian di sini db, kemudian *2.2, kita isi dengan select seperti ini teman-teman ya. Kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian di sini kita pakai dengan select bintang from tb_mahasiswa. Nah, ini adalah query teman-teman ya, query. Jadi kita menggunakan dbraw. Ini namanya dbraw ya, saya isi ya, sehingga ini perbedaannya. Jadi kita panggil dengan cara yang seperti ini. Oke. Nah, kita Ctrl S. Nah, kita coba apakah error atau tidak. Kita coba kembali lagi ke sini dan kita panggil. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak ada error sama sekali teman-teman ya. Jadi sama saja pemanggilan dengan menggunakan Laravel ini sangat banyak modelnya. Bisa menggunakan model, bisa menggunakan table seperti ini, kemudian bisa juga kita gunakan dbraw. Ini dbraw ini maksudnya kita query sendiri teman-teman. Nah, kenapa Laravel menciptakan 3 bagian ini ya? Teman-teman bisa lihat 3 bagian ya, ada 1, 2, 3. Kenapa 3-3-nya ini tetap dibuat oleh Laravel? Karena ini untuk mengakomodasi query-query yang sangat rumit. Biasanya query-query rumit itu misalnya contoh ya, ada di dalamnya sini kita select lagi, select bintang from, kemudian ada select lagi misalnya seperti ini. Select lagi, kemudian bintang from lagi, kemudian tb mahasiswa, kemudian where lagi gitu. Nah, misalnya 1 sama dengan 1 misalnya gitu. Nah, ini nggak perlu dicoba ya teman-teman, ini cuma contoh aja. Nah, biasanya ada kasus-kasus tertentu yang kita membutuhkan query yang sangat rumit, sehingga penggunaan dbraw ini sangat-sangat
membantu gitu teman-teman. Nah, ini saya balikin lagi ya teman-teman. Nah, gini, oke, saya save. Nah, tidak ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sama saja. Perbedaannya di mana? Nah, kita lihat sama-sama teman-teman. Supaya kita bisa melihat perbedaan, di sini teman-teman bisa debug. Ya, debug itu dengan cara apa? Nih, debug. Kita bisa ketik DD, kemudian kurung pembuka, kurung penutup. Nah, di sini teman-teman bisa isikan dengan dolar mahasiswa. Jadi, program ini akan berhenti di sini. Debug itu maksudnya kita mencoba mengetrace kira-kira isi dari variabel ini apa. Kita bisa lihat teman-teman ya, Ctrl S, teman-teman balik ke Chrome, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini model dari tadi yang data mahasiswa tadi ya. Ini tipenya adalah model, ada Eloquent di sini. Eloquent, kemudian app mahasiswa di sini, app mahasiswa. Nih, ada 3 data berarti ya teman-teman ya. Oke, itu model, itu bentuk dari Eloquent atau model. Nah, sekarang kita ganti ya, kita matikan ini Ctrl/, kemudian yang ini kita hidupkan yang table, Ctrl S, Ctrl Shift, dan kita lihat bersama-sama hasilnya adalah apa. Nah, ini beda, ini bukan Eloquent lagi, ini adalah objek collection ya, dengan menggunakan collection objeknya. Ada 3 data. Oke, perbedaannya di sana teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita Ctrl/ lagi, kita panggil lagi yang dbraw ini, Ctrl S, kita coba lagi, kembali, kemudian teman-teman bisa lihat. Nah, ini hasilnya adalah apa? Array. Jadi ada 3 array di dalamnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang kita sebut bahwa perbedaan dari 3 data, yang 3 jenis yang tadi kita panggil dari database, itu sangat mempengaruhi isinya ini aja, tetapi hasilnya sama gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita itu mau menampilkan data, kita itu punya banyak sekali cara untuk menampilkan data. Tetapi yang mana yang paling efektif dan efisien tergantung dari bagaimana cara teman-teman menggunakan Laravel itu sendiri. Nah, sekarang kita refresh. Kita sudah mematikan tadi DD-nya, DD mahasiswa ini. Ini debugnya kita matikan, kita refresh. Nah, ini tampil lagi. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman, silahkan gunakan mana saja yang menurut teman-teman itu mudah dan juga menurut teman-teman itu paling efektif dan efisien gitu. Nah, semoga teman-teman bisa memahami penggunaan model dan juga penggunaan view yang tadi dari Blade ya, dan juga teman-teman bisa mencoba dengan lancar bagaimana cara menampilkan data dari database ke Laravel. Nah, itu saja dulu. Nanti saya akan lanjut bagaimana cara mengcrypt atau menambahkan data dari form Laravel. Nah, ini tadi kita menambahkan data lewat SQL York. Nah, nanti kita akan buat di sini bagaimana caranya untuk menampilkan data, tapi kita ngisinya dari sini, dari Laravel, gitu ya. Oke, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat, teman-teman. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.